Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BDL Vlog, channel BDL Vlog. Di sini saya Afan Abiyu dan di video kali ini adalah BDL Practice episode ke-8. Dan di BDL Practice episode kali ini kita akan membahas tentang creating procedures dalam PLSQL, membuat prosedur dalam PLSQL. Di tujuan dari pelajaran hari ini adalah kita bisa membandingkan dan membedakan anonymous PLSQL blocks dengan PLSQL yang sudah diberi nama, yaitu subprograms. Kita juga bisa mendeskripsikan subprograms. Kemudian kita mengetahui keuntungan dari menggunakan subprograms dan mengetahui perbedaan environment dari subprogram yang bisa dilakukan. Jadi subprogram itu salah satunya adalah prosedur, dan di hari ini kita akan belajar tentang prosedur. Kemudian juga ini adalah tujuan lainnya, yaitu mendeskripsikan PLSQL blocks dan subprogram, mendeskripsikan penggunaan prosedur, membuat prosedur, membedakan formal dan aktual parameter formal dan aktual, mendeskripsikan fitur dari berbagai parameter mode, membuat prosedur dengan parameter, melakukan prosedur, menghandle exception dari prosedur, dan membuang prosedur. Jadi ini contoh dari subprogram. Itu ada header, is as, kemudian declare, begin, exception, dan end. Nanti contohnya ada di bawah ya. Overview dari subprogram. Jadi subprogram itu PLSQL block seperti biasa. PLSQL block itu yang ada declare, begin, exception, yang diberi nama, yang bisa menerima parameter dan bisa dipanggil di environment. Ada dua jenis subprogram, yaitu program yang melakukan aksi dan program yang menghitung value. Berdasarkan standar PLSQL block struktur. Jadi strukturnya berdasarkan PLSQL block yang standar. Memprovides modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Juga dapat mudah untuk di-maintain, mengimprove data security dan integritas, mengimprove performa, dan mengimprove kejelasan kode. Ini strukturnya, struktur dari PLSQL subprogram. Yang blok biasa maksud saya. Ini struktur dari PLSQL blok yang sudah kita ketahui bersama. Declare, begin, exception, end. Exception ini opsional, declare juga opsional. Yang mandatory, yang wajib itu begin sama end. Kemudian ini adalah struktur dari PLSQL subprogram. Dia ada header di sini, terus ada is atau s, declaration section, di sini declarationnya, kemudian begin, exception, dan end. Jadi perbedaannya ada di atas sini. Ini contohnya subprogram. Jadi misalnya kita punya program ini dan ada beberapa baris program yang ternyata sama, itu bisa kita jadikan satu menjadi subprogram. Kemudian subprogram itu akan kita panggil menggantikan barisan kode yang sama terus menerus ini. Kita panggil P misalnya subprogramnya namanya. Jadi kita panggil P di sini, P di sini, P di sini. Jadi kodenya yang pertama akan lebih rapi, yang kedua dia akan lebih efisien, seperti itu. Kemudian benefit dari subprogram yaitu dapat di-maintain dengan mudah, mengimprove data security dan integritas yang tadi kita sudah bilang, performanya bisa lebih baik, dan juga kejelasan kodenya juga lebih baik. Kita cek. Oke, di sini adalah contohnya. Contoh dari subprogram bisa kita simpan dalam file SQL. Ini nanti kita contohnya di bawah ya. Oke, ini kita skip. Apa itu prosedur? Prosedur adalah subprogram yang melakukan aksi. Prosedur dapat di-store, disimpan di database sebagai sebuah skema objek untuk eksekusi repetisi. Dan di sini adalah contoh sintaks dari
pembuatan prosedur. Jadi prosedur itu kita buat dulu, terus nanti kita panggil gitu. Jadi ini create or replace prosedur, kemudian ada nama prosedurnya, ada parameternya, parameter spasi mode spasi data type, seperti itu. Replace mengindikasikan jika prosedurnya sudah ada, kita bisa itu akan mendrop, membuang prosedur yang sudah ada dan mereplace dengan prosedur yang baru. PL/SQL block mulai dari begin dan diakhiri dengan N atau N procedure name, seperti itu. Ini kita skip. Nah, terus kemudian di prosedur itu, jadi prosedur itu bisa ada dua parameter di prosedur, yaitu adalah yang pertama formal parameter, yang kedua aktual parameter. Formal parameter itu parameter yang kita kasih nama. Parameter yang kita kasih nama di sini, yaitu ini misalnya kita membuat prosedur raise salary, raise sal, itu PID dan PAmount. Cuman nanti waktu dipanggil kita bisa menggunakan variabel selain namanya ini, yaitu aktual parameter, misalnya VID dan 2000. Tapi kemudian di dalam sini nanti kita akan membaca, terbacanya itu codingannya kita di prosedur itu kita harus menggunakan variabel PID dan PAmount. Itu formal parameter. Kemudian prosedural parameter mode ini ada in out dan in out parameter. Ada 3 jadinya. Ini kemudian perbedaannya. Kalian bisa pause dan baca ini. Kalau sudah, kita akan lanjut ke berikutnya supaya kita langsung paham. Contohnya ini in parameter ya. Nah, di sini ada prosedur. Prosedur di sini create or replace prosedur raise salary. PID in employees employee ID. Begin update employees set salary sama dengan salary. Jadi salary-nya kita ubah, dimana employee ID-nya PID di sini. Nah, seperti itu. Prosedurnya di create. Nanti jadi dia akan, misalnya kita panggil raise salary, dengan parameter ID, nanti dia akan mengupdate di employees yang ID-nya itu adalah PID, where ini kan employee ID sama dengan PID, dan di set salary-nya itu dikali 1 kali 1,1 maksud saya, dikali 1,1. Jadi salary-nya akan bertambah. Ini contoh out parameter. Jadi kita memanggil parameter 171, kemudian di situ akan, misalnya ini namanya query M prosedur ya, prosedurnya namanya query M. Nanti dia akan mengoutput mengoutput Smith 7400 dan 0,15. Contohnya di sini. Nah, ini. Jadi ini ada in-nya PID, out-nya 3 ini, pname, pesari, pcom, dan nanti yang kita in-kan itu cuman PID-nya saja. Nanti dia otomatis akan melakukan select query. Kemudian ini ada out parameter. Nah, ini contohnya, misalnya kita query yang tadi ya, query M. Kita masukkan ini, keluarnya adalah name, gname seperti ini. Kemudian ada in out parameter. Jadi parameter yang dimasukkan dan yang dikeluarkan itu sama. Ini contohnya ada create or replace prosedur format font, namanya format font. Ini parameternya ppono in out varchar 2. Nah, di sini peno akan kita substring bagi-bagi menjadi kurung buka, kurung tutup, dan ada stripnya di sini. Ini contohnya, kita punya phone number seperti ini. Kemudian kita print yang sebelumnya, kemudian kita execute prosedurnya, kita print yang sesudahnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk passing parameter itu ada
metodenya ada beberapa. Ada yang posisional yang kita tadi lakukan bersama di atas, ada yang name, ada yang combination. Contohnya ini seperti ini. Misalnya ya, ini kita jadi ini sebuah prosedur namanya add tab. Kita bisa tambahi default unknown di sini. Jadi pname itu defaultnya unknown kalau tidak kita isi. Plog juga defaultnya 1700 kalau kita tidak isi. Nah, contohnya di bawah ini kita panggil add tab seperti ini saja. Ini akan unknown dan 1700 parameternya. Jika yang ini seperti yang biasa. Pname-nya training dan pname-nya training dan plog-nya 2500. Kalau yang ini bisa kita balik parameternya. Jadi plog dulu baru habis itu pname. Plog dulu 2400. Kita inisiasi 2400 dan pname-nya education. Kita juga bisa cuman plog saja 1200 seperti itu. Jadi pname-nya unknown. Ini nanti perbedaannya di bawah ini. Nah, ini untuk mendeklarasi subprogram. Di sini kita bisa membuat prosedur. Kita namai prosedurnya log exec di sini. Jadi di sini ini tidak kita panggil, nanti kita panggilnya log exec di sini. Seperti itu. Jadi ini ada prosedur dalam prosedur ya. Invoking prosedur di anonymous block. Nah, ini cara kita memanggil prosedur. Kita langsung kasih nama prosedurnya, kita kasih parameternya. Terus langsung commit. Invoke prosedur di dalam prosedur. Jadi kita bisa buat prosedur, terus dalamnya kita panggil prosedur. Jadi ini ada prosedur proses EMS, di dalamnya kita bisa panggil raise salary. Ini di next handling exception. Dan untuk remove prosedur kita bisa drop prosedur name. Contohnya drop prosedur raise salary, seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita akan ke latihan soal. Dan soal yang pertama, buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menyambut kode job dan nama job. Jawabannya ada di sini. Ini jawabannya. Kita seperti ini aja. Sebentar. Ini jawabannya. Create or replace prosedur add job. Ya kan, buat prosedur add job kan. Seperti itu. Parameternya kode job dan nama job, ID dan nama job. Ini insert into jobs, value-nya ID job name and add job. Kemudian contohnya kita akan menambahkan ini di invoke IT 2D3B Havana View. Kemudian kita select ini untuk menampilkannya. Saya tidak bisa mencontohkan ini. Oh ya, coba saya contohkan ya di Oracle saya 11G ya. Jadi setahu saya ini bisanya di SQL Plus. Kita coba di SQL Plus. Oh ya, prosedur created bisa. Kemudian coba kita bikin, kita invoke sekarang. Berhasil, coba kita select ya. Harusnya nanti muncul Avan ya. Nah, ini Havana View muncul ya. Job ID-nya IT 2D3B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Buat prosedur APD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job, di mana parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs, berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT DBA diganti dengan data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Oke, jawabannya ada di sini. Kita coba ya. Ini ya. Ada errornya, oke.
Nah, berhasil kita IT proc ya. Kemudian kita update job, IT proc-nya diganti DBA administrator. Oke, invalid. Ternyata tidak bisa, soalnya mungkin ada exception ya. Ada jobs tidak ada. Sebentar, saya lihat-lihat dulu. Oke, sepertinya karena ini saya menggunakan SQL Plus, sedangkan yang saya tahu ini kodenya adalah kode SQL Plus, dan 11G tidak ada SQL Plus ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya harap videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.